warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, bagaimana kabarnya? Baik. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID, kita harus tetap semangat menuntut ilmu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba untuk Mas Eko memimpin teman-temannya untuk berdoa, yuk Mas. Ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, guru cek dulu absen ya. Semuanya sudah masuk Zoom ini? Kelas ini sudah masuk semua? Sudah, ya? Lanjut. Kita mengecek perlengkapan dulu. Coba sediakan alat tulisnya, bahan ajar atau materinya sudah ada ya. Kemarin sesuai arahan dari guru, anak-anak kita minta untuk mendownload di link ini, di link Google Drive. Oke, di situ isinya ada materi, ada daftar presensi, dan ada soal evaluasi, juga LKPD. Semua sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, coba tunjukkan ke kamera, nah. Coba ditunjukkan. Sudah siap ya? Ya, Bu. Oke, sip. Anak-anakku hebat semuanya. Kita lanjut ya. Oke, sebelum masuk materi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang berjudul Bagimu Negeri ya. Semuanya bernyanyi. Oke, siap? Ya, Oke, cukup, terima kasih. Semoga dengan kita menyanyikan lagu nasional ini akan tumbuh rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran kelima. Materinya Aku Cinta Nabi dan Rasul, submateri kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak sudah siap semua ya? Siap ya? Mana suaranya? Siap? siap, Bu Guru. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena ini adalah pelajaran baru atau bab baru, Bu Vita ada beberapa pertanyaan ya. Tahukah anak-anak berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani? Ada berapa yuk? 25, Bu. 25. Iya, pinter, hebat. Ada 25. Apakah anak-anak mencintai nabi dan rasul? Cinta. Cinta sekali, Oke, Bu. buktinya apa kalau cinta? Ya, mengikuti sunnahnya atau Pintar sekali Mas Eko. Kita bisa mengikuti sunnahnya, bisa meneladani perilaku terpujinya para nabi. Nah, satu lagi pertanyaan dari Bu Guru. Siapakah nama nabi yang sangat sabar ketika diuji Allah dengan penyakit kulit selama bertahun-tahun? Siapa yo? Nabi Ayub, Bu. Oke, pintar. Dia adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, kita akan belajar bersama-sama kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Oke. Tujuan pembelajaran kita dipahami ya, Nak? Ya, Bu Guru. Oke. Nah, di sini Bu Guru punya video tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Silahkan amati bersama-sama ya, Nak ya. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub masih termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Dari video yang kita amati tadi, mungkin ada yang mau menyampaikan perwakilan satu dari siswa laki-laki dan satu dari siswa perempuan. Ada hal-hal baru apa saja yang kita bisa peroleh dari video tersebut? Ya, siapa perwakilannya ya? Saya, Bu. Siapa? Mbak Anissa. Mbak Anissa Zahra, ya silakan. Nabi Ayub itu adalah orang yang kaya raya, tetapi beliau dermawan dan banyak membangun masjid, Bu.
Oke, pinter, hebat. Ada lagi yang mau menyampaikan Saya informasi guru. baru apa yang didapatkan? Oke, Mas Susilo, Saya monggo. guru. Oke, Ya. apa? Tentang ketakwaannya Nabi Ayub itu, Bu. Kan Mm-mm. banyak digoda iblis. Oke. Nah, berkat itu ia akan memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menggoda. Itu menggoda Nabi Ayub itu. Nah, ternyata atas izin Allah, iblis membuat semua ternaknya mati, Bu. Mati Oke, secara pinter. bersamaan, ya. Dan Nabi Ayub menjadi miskin gitu ya, Bu. Oke, pinter. Mbak Anissa dan Mas Susilo benar. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya, tetapi dia tidak pelit, orang yang dermawan. Beliau sangat bertakwa kepada Allah. Nah, karena ketakwaannya ini membuat iblis iri dan izin kepada Allah untuk bisa menggoda Nabi Ayub. Nabi Oke, Ayub. untuk lebih memperjelas materi dan untuk menumbuhkan budaya literasi, di sini Bu Vita mempunyai materi yang bisa anak-anak baca, nggih. Nih, keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Coba Mas Eko dibaca yang keras di sini. Ada apa tulisannya ya? Itu ada tulisannya keteladanan Nabi Ayub, Bu. Iya, pinter. Di sini Bu Vita kelompokkan ada 3 bagian. Apa saja Mas dibaca ini apa? Akhlak terpuji Nabi Ayub dan cara Oke. Coba Mas Santoso, mana Mas Santoso? Ibu, Ada? Coba dibaca ini materinya. cara meneladani perilaku terpuji Nabi Ayub alaihissalam. Oke, ada berapa cara, Mas? Ada 4, Bu. Yang pertama, lanjut. Cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ada berapa di sini anak-anak? 3, Bu. Ada 3, pinter. Suaranya kok cuma Mas Eko ya? Yang lain mana ya? Ngantuk? Yang lain? Belum makan, Bu. Belum makan. Oke. Mbak Arniatul, cobaan yang diterima Nabi Ayub yang pertama apa ya? Kehilangan harta benda, Bu. Oke, kehilangan harta benda, hewan ternaknya mati, ladangnya mengering dan Nabi Ayub menjadi miskin. Yang kedua apa ya Mas Nastain? Mana Mas Nastain? Kehilangan anak-anaknya, Bu. Oke, kehilangan anak-anaknya. Kenapa kok bisa hilang? Sembunyi? Dianu sama setan, Bu. Dianu, diapain ya? Dianu? Di nopo ge dianu, Bu. Dianu apa ya? Anu itu sejuta makna. Digoda, digoda oleh iblis dengan merobohkan rumahnya sehingga anak-anaknya tertimpa reruntuhan. Nah, yang ketiga apa ya Mbak Muasfaro? Terkena penyakit kulit, Bu. Oke, terkena penyakit kulit selama Bertahun-tahun. Nabi Ayub walaupun diuji dengan berbagai musibah, tetapi gimana sikap beliau? Sabar, Bu. Oke, Sabar, Bu. tetap sabar dan tetap beribadah memuji Allah. Oke. Atas kesabaran Nabi Ayub diberi balasan oleh Allah. Oke. Apa saja balasannya? Ini Mas Munasir, mana ya Mas Munasir? Ibu, Balasan apa yang diberikan Allah atas kesabaran Nabi Ayub? Nabi Ayub Oke. dengan izin Allah, Bu, karena masih minum dengan air yang keluar dari hentakan kakinya, Bu. Oke, pinter. Terus selain itu mendapat balasan apa lagi? Yaitu keturunan yang berlipat sebagai ganti semua cucunya yang meninggal. Oke. Nah, Nabi Ayub juga dikembalikan oleh Allah, Bu. Pinter. Nah, Nabi Ayub akhirnya sembuh dengan cara apa? Beliau menghentakkan kakinya ke tanah dan dari tanah itu keluar air yang bisa digunakan untuk mandi dan minum. Atas izin Allah beliau bisa sembuh dari penyakit kulit. Itu termasuk salah satu mukjizat Nabi Ayub alaihi salam. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mas Andri, barangkali mau ada yang ditanyakan? Ya, Bu Guru. Apa Mas?
keadaan iblis setelah gagal menggoda Nabi Ayub? Oh ya, bagaimana keadaan iblis setelah menggoda Nabi Ayub? Ada yang tahu? Kurus, Bu. Oh, kurus. Guru bantu Nangis. ya. Wah, Iblis karena ini kan gagal. tidak berhasil. Iblis tidak Iya. berhasil menggoda Nabi Ayub. Akhirnya iblis menyerah karena Nabi Ayub sangat tabah, sangat sabar menghadapi segala cobaan yang diberikan. Tetapi untuk anak-anak ketahui, iblis itu sampai saat ini masih ada di sekitar kita, gitu. Banyak, Bu. Tugasnya adalah apa? Menggoda kita, menggoda keimanan kita agar kita selalu berbuat maksiat. Nah, tugas kita harus apa? Membentengi diri agar tidak mudah dibujuk rayu oleh Iblis, setan. Paham, Nak? Sampai di sini paham penjelasan guru? Iya, Bu. Paham ya? Oke. Selanjutnya, karena anak-anak sudah mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub, sekarang diskusikan dengan teman satu kelompokmu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Ayub sesuai dengan perintah yang ada di lembar diskusi. Tadi itu loh yang di LKPP anak-anak sudah download, atau bisa juga dengan download secara online di link ini, deh. Untuk kelompoknya, Bu Vita bagi, didengarkan ya. Kelompok 1, Mas Munjamil, Mbak Ulfa Farida, Mas Santoso, Mas Natik, dan Mbak Arniatul. Ya, siap. Kelompok 1, udah dengar, Ge? Oke. Kelompok 2, Mas Andri, Mbak Siti Ulfatul Zahro, Mas Nastaib, Mas Nanang, dan Mbak Ulfa Fauziati. Oke. Kelompok 3, Mas Eko, Mas Eko, Mas Munasir, Mbak Anissa Zahro, dan Bu Muaz Faro. Udah siap ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini yang harus didiskusikan ya anak-anak. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kegiatan yang pertama ada gambar penjelasan percobaannya berupa apa. Yang kedua menjodohkan, ada penjelasan dan ini ada gambarnya ditarik garis dijodohkan. Dan yang ketiga, anak-anak diminta untuk membuat mind mapping atau peta konsep yang semenarik mungkin mengenai perilaku terpuji Nabi Ayub yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah jelas tugasnya. Silakan diskusikan dalam waktu 5 menit ya, Nak ya. Ya. Ya Allah bisa, anak-anakku hebat semua. Wah, cepet Ayo kelompok 1 merapat. Semuanya harus aktif dalam diskusi. Silakan anak-anak mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru, oke? Iya, Bu. Ayo, Eko, kamu yang nulis, Ge. Hah? Mas Sudah ya, Nak ya? Sudah ya? Ya, Bu. Oke. Untuk yang pertama, kegiatan pertama, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yo, kelompok 1. Mas Munjamil, Mbak Ulfa Farida, Mas Santoso, Mas Natikul Ihsan, dan Mbak Arniatul. Yo. Kelas. Siapa yang akan mempresentasikan? Kelompok 1 Mas Munjamil. Monggo. Mas Munjamil. Ya, Bu. Mana ya? Oke, yuk. Ya. Presentasikan hasil diskusinya, Mas. Untuk gambar 1 itu Nabi Ayub diberi cobaan. Hewan ternaknya meninggal, mati semua. Oke, kalau anak-anak mengerjakan secara online, anak-anak bisa langsung mengklik ini ya, yang tanda biru ini. Nah, dipilih. Ini apa, Nak, berarti? Hewan ternak mati. Oke, kehilangan harta benda atau hewan ternak mati. Bener ya? Kelompok yang lain juga begini jawabannya. Sama, Bu. Oke, yang kedua, gambar kedua. Rumahnya roboh, anak-anaknya meninggal. Oke, kehilangan anak-anaknya meninggal tertimpa reruntuhan rumah. Oke, yang ketiga.
terkena penyakit kulit. Oke. Coba kelompok 2 dan kelompok 3 jawabannya udah seperti ini. Sama, Bu. Iya Bu, sama. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah presentasi ya. Oke, terima kasih Mas Munjamil. Untuk kegiatan 2, kelompok 2 silahkan yuk. Mas Andri, Mbak Siti Ulfatul Zahra, Mas Nasta'in, Mas Nanang dan Mbak Ulfa Fauziati yuk. Mas Nanang. Yuk Mas Nanang yuk. Monggo Mas Nana. Kelompok 1 ini sabar, kira-kira gambarnya yang mana ya? Yang mana Mas? Ayo kelompoknya yang lain bisa membantu. Gambarnya nomor 3 itu Bu. Yang baca hamdalah Bu. Sabar baca hamdalah. Dermawan. Atau salah ya? Gambar nomor 3 Bu. Oke, sabar itu ditarik ke gambar nomor 3 ini ya. Nih ada gambar orang yang menahan diri. Oke, untuk Dermawan. Gambar yang mana? Yang bawah sendiri, Bu. Oke, gambar yang bawah. Bawah sendiri. Nih, pinter. Taat pada Allah. Itu yang atas sendiri, Bu. Iya, Yang sholat, Bu. Selalu bersyukur. Alhamdulillah. Oke, Di tangan ini, Bu. untuk kelompok 1 dan 3 semuanya jawabannya seperti ini. Ya Bu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 yang sudah presentasi hasil diskusinya ya. Makasih ya Mas Nanang. Oke. Untuk kegiatan 3, silakan kelompok 3 yang mempresentasikan yuk. Mas Susilo. Siapa, Bu Guru? Mas Ada Mas Susilo. Eko, Mas Susilo, Mas Susilo Munasir, ada. Mas Susilo Mbak Anissa apa? Zahro, Mbak Muaz. Mas Susilo maju. Kita konsepnya nanti dikumpulkan semua ya nak. Oh iya, Bu Guru. Kumpulkan, dikirim ke link Google Drive tadi, oke? Tiap kelompok mengumpulkan 1, oke? Yuk kelompok 3 coba, Bu Guru pengen lihat hasil peta konsepnya seperti apa ya? Ini Bu Diperlihatkan di Guru. kamera. Seperti ini, Bu Guru. Oh iya, oke. Bisa dijelaskan Iya, Bu mungkin? Guru. Oke, bagus sekali. Oh iya, Bu Guru tadi buatnya. Oke. Iya, Bu Guru. Ini Apa saja isinya? diskusi dengan teman-teman kan tadi membahas tentang yang akhlak terpujinya Nabi Ayub, Bu. Iya, heeh. Ada dermawan, tentang ketaatannya kepada Allah, terus kesabarannya Nabi Ayub, dan selalu bersyukurnya Nabi Ayub, Bu. Oke, contohnya. Yang dermawan, Bu, tadi kan ada gambar itu memberikan sumbangan pada korban bencana, itu kan contoh dermawannya. Terus ya contoh taatnya kepada Allah, kita harus selalu melaksanakan sholat tepat waktu dulu. Oh, pinter. Ya. Oke, ada lagi? Tentang kesabarannya, Bu Guru. Gimana? Itu kita tidak boleh mengeluh ketika kita mendapat musibah apapun, Bu. Gitu ya, Bu. Sip, pinter. Ada yang mau menanggapi kelompok lain atau sama jawabannya? Kelompok 1 dan kelompok 2 sama? Atau ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, kita beri aplaus untuk Mas Susilo yang sudah mempresentasikan kegiatan ketiga. Yuk, tepuk tangannya mana, Nak? Kita kan sudah berlelah-lelah ya. Kita ice breaking sebentar ya, Nak ya. Kelihatan nggak? Apa itu, Bu Guru? Diikuti gerakannya ya, Nak ya. Yuk. Ikuti, Nak. Ayo Mas Eko. Mas Munasir. Grandma Shark do 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 do, Grandma Shark do 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 do,
dipegang ya nak ya. Iya, Bu Guru. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulannya apa ya? Yang pertama, Nabi Ayub adalah orang yang sabar, dermawan, taat pada Allah dan selalu bersyukur. Oke. Kesimpulan yang kedua, coba Mbak Ulfa Fauziati dibacakan kesimpulannya apa? Ada 3 cobaan yang diterima Nabi Ayub, yakni kehilangan harta benda, kehilangan harta benda, yang kedua kehilangan anak-anaknya, dan yang ketiga penyakit kulit. Oke. Kesimpulan yang ketiga, Mas Natikul, mana Mas Natikul? Tidur, Bu. Oh, malah tidur. Mas Natikul. Baru ke belakang, Bu. Oke, Bu. Mbak Ulfa Zahra. Yang ketiga, Allah membalas kesabaran Nabi Ayub dengan menyembuhkan penyakit kulitnya, memberikan keturunan yang berlipat, dan mengembalikan semua kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Oke, benar sekali. Dan kesimpulan yang terakhir, dengan kita mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub, diharapkan kita bisa mencontoh perilaku terpuji beliau dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas semua. Alhamdulillah, Bu. Untuk selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan, ada tugas yang berikan. Yang pertama, silakan nanti kerjakan LKPD atau soal evaluasi pembelajaran individu ya, yang sudah anak-anak download tadi, nggih. Siap ya. Untuk yang kedua, buatlah cerita tentang kisah keteladanan Nabi Ayub menggunakan bahasa sendiri. Kemudian dihafalkan untuk diceritakan di pertemuan selanjutnya. Paham tugasnya? Oke. Dikerjakan di mana, Bu Guru? Bagaimana pembelajaran kita hari ini, Nak? Menyenangkan. Menyenangkan. Apanya yang menyenangkan? Gambarnya bagus, Bu. Oh, gambarnya juga bagus. Yang paling penting bukan gambarnya yang bagus saja, tetapi anak-anak bisa memahami materi dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, nggih? Ya, Bu. Siap ya? Siap ya, Nak ya? Oke. Pembelajaran cukup sekian, nggih, hari ini. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar dan berprestasi. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin sebenarnya ada satu keyakinan bahwa apa atau ibu ketika mengajar itu sudah bagus lah, sudah bagus ya. Dan tadi apa yang saya lihat dari Bapak Ibu praktek mengajar tadi sudah kami tuangkan dalam ada catatan-catatan sebenarnya. Ya secara umum saya rasa sudah bagus lah. Hanya saja memang ya ada beberapa. Yang pertama untuk ketepatan memilih model pembelajaran, itu memang betul-betul harus disesuaikan dengan materi. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih Bu dosen. Penilaian terteaching ini penilaiannya poin 1 sampai 25 ya. Jadi dari keterampilan membuka pelajaran sampai keterampilan untuk menutup pelajaran ya, sampai refleksi tindak lanjut juga. Dari poin 1 sampai terakhir itu ya secara umum Bapak Ibu sudah melaksanakannya ya, sudah baik. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah mengajar bertahun-tahun kan gitu ya, tadi sudah mengajar, sudah makanan sehari-hari ya. Betul tadi karena mungkin dinilai jadi kelihatannya agak gimana gitu ya Bapak Ibu.